Ini ada kisah dari guru kami. Beliau dapat dari gurunya juga, bersambung, bercerita tentang ada orang kecemplung sumur, Bu. Ibu tahu sumur? Masuk sumur, minta tolong. Ya udah, ada orang lewat, diturunin timba, dia naik dari sumur. Ditenangin dulu kan, sok silakan, nih minum susu biar tenang. Beres minum susu ditanya, kamu kenapa bisa jatuh? Ceritalah si bapak ini. Nggak tahu ya, saya tadi cuma berdiri dekat sumur, kecemplung jatuh lagi, Bu. Ya. Tapi jatuh yang kedua mati. Ya. Maka kata guru kami yang melihat kejadian itu, orang itu masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya pun harus naik dulu buat ngejemput, baru boleh mati. Ya. Harus naik dulu ke atas, baru boleh mati. Insya Allah. Tapi kadang kita tapi takut luar biasa ya. Aduh, ini kalau nggak ngambil, mumpung nggak ada CCTV ini, ya gimana bisa buat cukup buat anak-anak? Aduh, kalau misalkan nggak narik angkot lah misalkan punten ya, dengan negeri yang mayoritas Muslim, kalau sholat Jumat harusnya jalanan sepi nggak? Sepi, tapi masih ada nggak yang narik angkot? Nah sih, pernah ditanya di survei, narik angkot selama 1 jam, selama Jumatan 1 jam atau setengah jam, kira-kira bisa dapat berapa? Ya paling 50.000 sampai 100.000. Serius ninggalin sholat Jumat hanya demi uang selembar 100.000? Ya, Masya Allah ya. Itu takutnya. Aduh, kalau untuk gak makan babi aku bisa nurut deh. Tapi kalau yang Al-Baqarah 275, kalau gak lewat leasing, gimana caranya saya punya mobil? Gimana caranya saya punya rumah? Enggak, jangan khawatir. Rezeki, udah gitu-gitu aja rezeki mah. Ya. Maka jamnya sudah pas ya. Maka sisain waktu untuk diskusi, tanya jawab, atau tolong dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu, dikembalikan dulu pada Ustaz untuk masuk ke sesi selanjutnya. Fadhol Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Bangka, di Kabupaten Koba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Salah satu hal yang kami yakini ya, semenjak akhirnya pulang, tobat, dan akhirnya memang juga berkecimpung di dunia pendidikan sekolah, ya kayak gini juga ngaji kan, belajar juga ya. Guru kami dulu mengingatkan, salah satunya yang paling banyak mengingatkan Ustadz Budi Ashari, tentang ya bagaimana keutamaan kemuliaan dari dakwah itu sendiri, dari mengajar. Di antara semua profesi manusia yang paling mulia, manusia-manusia yang paling mulia kan para nabi, Bu ya. Mereka punya keahlian masing-masing, Bu. Nabi Idris menjahit. Sebelum zamannya Nabi Idris tuh pakaian kayak ihram, cuman dibuntel-buntel doang, belum ada jahitannya. Nabi Nuh jago bikin kapal. Rasulullah orang Quraisy ila fihim rihlatasyita iwas-soif. Ya, kalau kita rihlah jalan-jalan ngabisin duit. Orang Quraisy rihlah jadi duit. Ya, jago berdagang. Ya, semua punya kelebihan dan expert di bidangnya masing-masing. Tapi mereka semua meniti satu jalan yang sama.
mendidik, ya. Karena ini jalan yang dipilih di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Allah, para malaikat, ikan-ikan di sungai, ikan-ikan di laut, di sungai, semut di bawah tanah, semua makhluk Allah memuji, mendoakan kebaikan untuk yang menjadi jalan kebaikan bagi orang lain, menjadi jalan ilmu, ya. Makanya lihat keberkahannya, ya. Gak sedikit ngelihat tetangga dekat rumah, guru PAUD, gajinya sebulan 250.000, gak punya ayah, punya adik 4, hidup tambah gemuk malah. Secara matematika cukup dari mana? Tapi ganjarannya di sisi Allah, ya mungkin dia tidak viral, ya mungkin dia tidak tajir melintir, tidak, tapi Masya Allah, ya, di sisi Allah kemuliaannya luar biasa. Dan jalan yang udah dipilih ini punya keutamaan sampai sebegitunya, sampai guru kami Ustadz Budi Asari pernah ngingetin kayak gini. Kenapa kita tiap kali ngaji baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri? Itu kan doanya Nabi Musa, ya. Di surat Toha, surat 20 ayat 25, 26, 27, 28. Artinya, Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ikatanlah kekeluhan di lisanku agar mereka mengerti. Ada hal yang unik dari situ, ya. Kenapa Nabi Musa minta dilepaskan kekeluhan di lidahnya? Ada tafsir yang menjelaskan karena dulu pernah makan bara api, ya. Tapi ada ulama tafsir lain, kata Ustadz Budi Asari, menjelaskan, enggak, ada satu lagi yang menjelaskan, karena kalau Nabi Musa itu gagap, maka nggak sesuai dengan firman Allah di surat ke-14 Ibrahim ayat ke-4, bahwa Nabi itu diturunkan bilisanin qaumihi, dengan lisan kaumnya, linubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Gimana bisa ngejelasin kalau lisannya gagap? Maka beliau kasih penjelasan 2. 1, karena Nabi Musa kenapa lidahnya kaku di hadapan Firaun? 1, karena pernah makan jasanya Firaun. Beliau diangkat anak oleh siapa? Asiyah, istrinya. Kepala rumah tangganya Asiyah siapa? Firaun. Berarti dikasih makan oleh siapa? Firaun. Makanya dakwah paling sulit itu ke orang tua, betul? Karena kita terlalu banyak makan jasa mereka. Sehingga beliau mengingatkan, jadi guru sok silakan zuhud. Kita tidak dosa kalau kita ngelihat ini restoran punya orang tua murid nih, saya tinggal datang ke sana, pasti nggak akan disuruh bayar. Halal demi Allah. Tapi kalau suatu saat kita harus mendakwahi si yang punya restorannya, pasti kamu bukan yang dulu suka nebeng makan, ya. Jadi diingatkan, 1, jangan terlalu banyak makan jasa orang lain. Imam Ahmad bin Hambal ketika harus pergi haji, dan jemaahnya rebutan pengen ngasih ongkos bekal, tapi semuanya ditolak karena beliau nggak mau menerima sesuatu tanpa melakukan sesuatu. Akhirnya buat hidup di Mekahnya gimana? Jadi kuli panggul, bantuin kabilah-kabilah yang lewat butuh dipanggul, beliau ngelakuin. Beliau sudah viral Imam Ahmad, tapi kan nggak ada Google, jadi nggak tahu mukanya yang mana, ya. Ya udah, bantuin gotongin Imam Ahmad, ngejaganya sampai kayak gitu, ya. Yang kedua, Nabi Musa kenapa lidahnya keluh di hadapan Firaun? Karena pernah melanggar aturannya Firaun. Surat 28 Al-Qasas, ketika ngelihat Bani Israel sama orang Kibti bertengkar, dipisahin sama Nabi Musa, rese sekali tonjok mati orangnya, ya. Diceritakan di surat Al-Qasas. Lalu kabur ke negeri Madian sampai akhirnya nanti menikah di situ. Para ulama berbeda pendapat itu di zamannya Nabi Syuaib atau bukan, ya. Tapi ada kisah situ. Ketika akhirnya harus berdakwah, sama diungkit, kamu bukannya dulu juga pernah ngelanggar aturan saya? Jadi supaya bismillah tambah ikhlas tambah ini, dulu guru kami ingetin, kalau udah jadi guru, bahkan beliau bisa kami bilangnya beliau tuh marahin kami. Kalau ada yang jadi guru, punten karena nggak keterima di kerjaan lain, udah ngelamar di mana-mana nggak keterima, cuman yang adanya jadi guru, maka apa kata beliau? Pulang sana, keluar. Kami tidak butuh kalian.
Tidak ada sejarahnya pendidikan, peradaban dibangun oleh orang yang mengajar karena terpaksa. Ya. Jadi guru tuh kudu benar-benar lillahi ta'ala, udah karena Allah. Mau gajinya kayak gimana, karena ganjarannya surga. Kemuliaan di sisi Allah, bukan kayak gitu. Ya. Ini versi Ustadz Budi yang galak ya. Malah diingatkan supaya tambah lillah, malah diingetin kayak begitu. Supaya makin lillahi ta'ala. Tapi terlepas dari itu semua, bismillah. Kalau Allah mau bisa mereka yang jadi ahli ilmu, kita yang nggak ada ilmunya, kita yang katanya dianggap berilmu, misalkan, aslinya mah bukan kitanya yang pinter, IQ-nya yang tinggi, tidak. Allah aja ditipin ilmunya. Hanya butuh kulit pisang, kita kepleset, ngegeledak, jedak, kena kepala, ya, nama sendiri juga lupa, amnesia, ya. Maka bukan merekanya yang mulia, kita cuma jadi jalan aja, dan ganjarannya dari Allah. Aslinya sama lah kayak sedekah, kita di lampu merah ngasih sesuatu, itu bukan kita yang dermawan loh. Allah memang sudah takdirkan ada rezeki orang lain di kantong kita. Mau kita tahan kayak gimana, pasti nyampe ke orang itu, nggak mungkin enggak. Berarti kan aslinya Allah yang ngasih kepada hambanya. Tapi maha baiknya Allah, kita diizinin kecipratan pahalanya. Apa syaratnya? Hilang weh, jangan ngaku-ngaku. Ya, sama jadi jalan ilmu bagi orang bukan kamu murid aku, enggak. Dari sudut pandang gurunya jangan kayak gitu. Allah weh nitipin ilmunya kepada kamu. Tapi bismillah, ya, jalan yang sudah dipilih
ini tapi Allah Maha Pengampun ya. Bismillah. Cuman ya sekali lagi itu info dari hadis-hadis yang ada ya. Tapi kalau dicari para wanita yang jadi ahli surga ya juga nggak dibilang sedikit, juga amat sangat banyak ya. Cuman kan dengan akhirnya ada riwayat seperti itu ya sudah, bismillah. Mudah-mudahan kita bisa terselamatkan dari hal-hal yang membuat kita tergelincir ke arah sana. Dan laki-laki yang mendengar itu juga bukan berarti oh alhamdulillah saya laki, berarti peluangnya lebih besar. Oh enggak juga ya. Allah adil kok, ada tanggung jawab yang lebih besar ya. Nah, harus ikut bertanggung jawab. Kalau misalkan istrinya berbuat kesalahan tapi dia membiarkan, ada sifat dayuts namanya, membiarkan, harus ikut bertanggung jawab ya. Jadi ya mudah-mudahan itu memotivasi kita aja untuk bisa tambah dekat kepada Allah. Kalaupun disampaikan alasan-alasannya oleh Nabi tadi penyebabnya apa saja, ya udah berarti tinggal jangan kita lakuin ya. Makanya emang ya disarankan kalau emosi itu jangan ya kalau bisa diem aja lah, jangan ngucap apa-apa ya. Kayak Coca-Cola kalau dikocok langsung dibuka meletus, tapi dikocok ditaruh dibukanya besok, udah besok dibuka udah nggak meletus lagi ya. Ya udah bismillah ya. Walaupun ada ini mah bercandaan ya, dagelan katanya. Ada 3 orang yang katanya sulit dikasih tahu. 1 orang yang lagi marah dendam ya. 2 orang yang lagi jatuh cinta. 3 orang yang main judi slot ya. Ada yang keempat, ibu-ibu yang lagi ngajak selfie. Itu juga nggak bisa dikasih tahu ya. Dibilang udah bu, udah mau azan bu, nggak peduli. Summum bukmun umyun fahum la yarjiun gitu ya. Seolah mata telinga itu tertutup semua ya. Yang penting dapat dulu baru mulai ya. Sadar ya, bercanda bu ya. Ini mah bismillah ya. Tapi bismillah, semoga bunda-bunda yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang main Mobile Legends juga ya. Baik, bismillah ya. Oh langsung ya. Ya udah ditanyain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebagaimana tema kita pada malam hari ini, Islam menjadi pemilik akhlak dan juga peradaban. Nah, saya punya teman kok, dia punya anak dan anaknya punya teman, mondok, habis Al-Quran, hafal 30 juz. Tapi dia punya penyakit dalam mimpi. Ya. Saya ingin menanyakan, itu salahnya di mana? Jangan sampai kita pikiran, banyak orang pikiran misalkan, udah sholatnya udah aja sholat, udah apa itu anak-anaknya bisa begitu. Jangan sampai orang anti Islam gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, bismillah. Yang pertama dulu ya. Ya, saya yakin yang bertanya juga sudah tahu kalau bicara masalah hukum mah ya. Tapi kan kabar baiknya
Kalau Allah emang udah benci sama kita, mudah Allah matikan kita waktu saat ini juga, waktu sedang bermaksiat. Kata Allah, surat 35, surat Fatir, ayat 45, walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Kata Allah, kalau setiap orang yang berbuat dosa kontan balasannya detik itu juga, maka tidak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi. Tapi kenapa kita masih ramai kayak begini? Karena Allah nungguin hingga waktu yang ditentukan. Walakin yu'akhirhum, Allah akhirkan untuk mereka. Jadi selagi kita masih ada, ya sudah, berarti masih ada kesempatan. Niat berhenti sudah ada. Maka di kitab Riyadhus Shalihin di bab kedua tentang bab tobat pernah nemuin hadis terkait ada orang yang telah pernah bunuh 99 orang. Bunuh. Nanya ke seorang rahib pendeta, Tuhanmu bisa ngampunin saya nggak? Nggak ada ampun bagimu. Dibunuh jadinya tuh orang. Jadi bunuh 100 orang. Setelah udah bunuh 100 orang, bertemu dengan orang berilmu, bertauhid, yang beriman kepada Allah. Pertanyaannya sama, Tuhanmu bisa ngampunin aku nggak? Apa jawaban orang itu? Apa yang ngalangin kamu dari tobat kamu? Sehingga dia tersadar, ya juga ya, saya tobat nggak ada yang ngalangin. Emang saya tobat dicegat gitu di tempat wudhu sama setannya, digebugin, dicekek dari belakang, lagi sholat ditendang gitu, enggak. Ya. Qadarullah. Akhirnya dikasih tahu, kalau kamu pengen bertobat benar-benar serius, pindah ke sana. Di sana kamu bisa belajar bertobat, tinggalin tempat kamu maksiat. Di tengah perjalanan, takdir Allah mendahulinya, dia mati. Ya. Maka datang satu malaikat penghukum, satu malaikat penyelamat. Rebutan. Saya pengen hukum dia. Saya pengen nyelamatin dia. Karena dia udah niat untuk bertobat. Kata yang pengen hukum, ntar dulu, tobat juga belum, baru juga OTW. Gitu ya. Maka diutuslah satu malaikat lagi untuk mengukur mana yang lebih dekat kemana jaraknya. Setelah diukur, sebagian riwayat yang saya ingat, 1 jengkal atau 1 langkah lebih dekat kepada tempat tobatnya, maka Allah terima dosa, terima tobatnya, diampuni. Di riwayat yang lain bahkan saya nemuin riwayatnya di Bukhari juga, bahwa Allah mendekatkan jarak tempat tobatnya dan menjauhkan tempat maksiatnya. Buminya yang dilebarin sama Allah, ya, supaya akhirnya dia dapat ampunan. Diampunin atau enggak, itu hak Allah. Tapi yang saya yakini, kalau memang Allah udah gak ada niatan buat ngampunin mbaknya, Allah udah matiin mbaknya dari kapan dulu. Kenapa mbak sekarang masih hidup? Karena Allah sayang. Ya, tenang aja. Tapi masih ada kontrak, masih ada bismillah. Bismillah. Kalau masih ada cara untuk bisa berhenti sesegera mungkin, bismillah. Kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, diancam kalau berhenti sekarang saya tembak kepala kamu, apapun itu, misalkan wallahu alam. Mudah-mudahan selagi kita bismillah. Karena selagi nyawa belum nyampe kerongkongan, tobat itu selalu masih bisa diterima. Ampunan Allah selalu jauh lebih luas. Ya, semoga mbaknya panjang usianya, panjang umurnya, dan bisa terus jadi ahli ilmu, ahli ibadah, disayang sama Allah. Ya. Yang kedua, tadi hafiz katanya 30 juz, tapi LGBT gitu ya. Yang saya tahu, semua yang ada di dalam hidup kita itu ujian. Harta bukan nikmat tapi ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Bisa jadi musibah? Bisa kalau hartanya digunain tambah jauh dari Allah. Termasuk apa di dalamnya? Hafalan Al-Quran. Dulu ada yang nanya ke guru kami, kenapa saya ngapalin sehari setengah halaman juga setengah mati, gak hafal-hafal, padahal udah nambah sholat sunnah, nambah ibadah, ngejauhin dosa. Sedangkan teman saya sholat bolong-bolong tapi sehari bisa nambah 4 halaman ngapalinnya. Kenapa dia menghafalnya berhasil dan saya menghafalnya gagal? Apa jawaban guru kami waktu itu? Yang hafalannya berhasil itu adalah yang dengan hafalannya tambah takut sama Allah, tambah dekat sama Allah. Nah kalau misalkan ternyata hafalannya banyak tapi tidak tambah itu, ya punten, berarti bukan itu hafalan yang berhasil. Ya, maka ya udah, berarti ya tentu kita nggak boleh menggeneralisir. Oh gara-gara dia ngapalin Quran malah jadi LGBT. Oh enggak sama sekali. Tapi kalau ditanya apa yang salah pun ini wallahu alam.
Suatu saat hidayah Allah datang, bisa dia yang jadi lebih taat daripada kita, bisa dia yang jadi lebih soleh daripada kita, nggak ada yang tahu. Ya, kita doakan terus, kita dakwahi terus. Yang paling penting juga jaga hati tetap bersih. Nggak ada yang tahu suatu saat dia tobat, tapi kita masih gibahin, misalkan, naudzubillah, dianya udah diampuni, kitanya malah dapat dosa sampai berbulan-bulan ke depan karena gagal menjaga hati. Maka bismillah ya. Yang pasti bukan karena Qur'annya, karena emang sekali lagi ya, baru jadi kebaikan itu standarnya bukan ketika nih penghafal yang sukses itu bukan yang udah hafal 30 juz, tapi yang walaupun cuma 1-2 ayat tapi tambah dekat sama Allah, hafalannya berhasil. Ya. Walaupun memang sekarang sistemnya berubah. Sekarang yang kalau zaman dulu mereka para sahabat tidak akan maju menghafal ayat selanjutnya sebelum ayat itu selesai mereka amalkan. Kalau zaman sekarang yang penting apal dulu, arti belakangan ngamalin apalagi. Ya. Apal dulu aja. Bismillah. Semua di sini insya Allah apal surat At-Takasur, ya. Tapi silakan bacakan terjemahan 8 ayat surat At-Takasur. Bisa jadi nggak hafal. Tapi ayatnya yang pakai bahasa Arab bukan bahasa ibu kita, hafal. Karena ya mudah-mudahan tidak hanya dihafal tapi juga bisa diamalkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mendengar dari beberapa pertanyaan penjelasan yang disampaikan, intinya kita semua berhak selalu menjemput hidayah Allah untuk menambah kasih cinta dan kepada Allah kepada dia yang berhak dalam kita pesan dalam menjadi Indonesia. Amin. Yang kemarin itu yang 17 percakapan antara orang tua dengan anak. Ayah dengan anak. 1, 2 orang tua dengan anak. Oke. 2, ibunya saja dengan anak. Oke. 14 antara ayah dengan anak. Itu menunjukkan artinya yang bertanggung jawab terhadap anak itu lebih besar kepada ayah dari ayahnya. Kalau kata guru saya Ustaz Budi Asari, bukan melulu berarti tanggung jawab harus bagi-bagi seperti itu. Oh iya, maaf. Baik, bismillah, mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Selalu bimbing kami dalam hidayah-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah, sayangi dan muliakan orang tua kami ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka. Terima seluruh amal solih mereka ya Allah. Juga berkahi dan muliakan guru-guru kami yang menjadi jalan ilmu bagi kami ya Allah. Anugerahkan juga kepada kami pasangan yang solih solihah, keturunan yang solih solihah, hafidh hafidhah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin ayah bunda yang dirahmati Allah. Jika ada kesalahan seluruhnya murni dari kebodohan diri ini, tolong dimaafkan dan dinasehati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 14 tadi. Salah kata Ustaz Budi Asari.